Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang jurnal umum yang dilakukan pada penyusunan laporan keuangan untuk akuntansi pemerintahan daerah. Khususnya di sini adalah pada SKPD atau OPD dan pada PPKD atau Pemda. Jurnal umum kita lakukan setelah kita melakukan analisis terhadap transaksi atau bukti transaksi. Seperti kita ketahui bahwa kita baru menjurnal apabila ada bukti ya. Bukti itulah nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan penjurnalan membuat ayat jurnal. Pada pemerintah daerah, pada pembuatan jurnal umum, kita harus mengetahui bahwa jurnal umum itu ada dua jenis. Satu yang disebut dengan jurnal umum LRA, satu lagi yang disebut dengan jurnal umum neraca atau LO. Jurnal umum LRA adalah jurnal umum yang di dalamnya nanti berisi akun pendapatan LRA, akun belanja, akun transfer, dan akun pembiayaan. Jadi untuk Pemda nanti, untuk jurnal umum LRA itu adalah kode-kode akun 4, 5, 6, dan 7. Seperti yang telah kita pelajari pada akun-akun saldo normal kemarin. Kemudian untuk jurnal umum neraca atau LO adalah jurnal umum yang di dalamnya memuat akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Akun-akun neraca tentu isinya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan akun-akun untuk LO, laporan operasional, berisi pendapatan LO dan beban. Kodenya 1, 2, 3, 8, 9. Jadi nanti kita dalam melakukan penjurnalan, kita mengerjakan secara bersamaan ada dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum LRA dan jurnal umum LO. Ya, jadi untuk jurnal umum LRA isi nanti adalah akun-akun pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan. Sedangkan untuk jurnal umum neraca LO isinya adalah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai ketika menjurnal LRA nanti saudara masukkan akun jurnal umum neraca. Atau sebaliknya, saat menjurnal neraca, membuat jurnal umum neraca atau LO, saudara membuat akun-akun jurnal umum LRA. Ya. Jadi untuk Pemda kita menggunakan semua jenis akun. Kecuali untuk SKPD ya, untuk OPD atau SKPD, untuk LRA hanya menggunakan 4 dan 5 ya, hanya kode 45. Itu pendapatan LRA dan belanja. Sedangkan 67 tidak dipakai saat melakukan jurnal umum untuk jurnal umum LRA ya. Nah, jadi untuk SKPD, OPD dalam bentuk dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor yang ada di Pemda, dia tidak memiliki akun 67, tidak memiliki akun transfer dan pembiayaan ya, karena pembiayaan dan transfer itu adalah hak dari Pemda atau PPKD ya. Jadi kalau kita nanti melakukan penjurnalan untuk OPD atau SKPD, kita hanya memakai akun 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ya. Jadi saudara harus memahami itu. Nah, tadi kita mengatakan bahwa untuk akun LRA itu hanya menggunakan akun 4567 ya. Akun 4567. Nah, untuk melakukan penjurnalan untuk LRA itu, LRA memiliki keunikan yaitu dia berbasis kas ya, berbasis kas. Sehingga untuk melakukan penjurnalan harus memiliki akun lawan yang bersifat sementara yang kita sebut dengan akun perubahan SAL namanya ya, akun perubahan SAL namanya. Jadi ketika ada transaksi pendapatan LRA, maka di
kreditnya adalah pendapatan LRA karena pendapatan ya, maka di debitnya adalah perubahan sal. Kemudian kalau belanja, karena belanja saldo normalnya di debit, maka ketika terjadi belanja, debitnya belanja, kreditnya adalah perubahan sal. Ya, jadi begitu juga dengan transfer dan pembiayaan, akun lawannya adalah akun perubahan sal. Ya, akun perubahan sal. Nah, akun perubahan sal ini ya, itu kita beri kode rekening 00 ya, 00. Karena dia menjadi akun lawan untuk jurnal yang dilakukan pada jurnal umum LRA. Ya. Ini penjelasan tadi, ketika di jurnal debit perubahan sal, maka kreditnya pendapatan LRA. Maka perubahan sal tersebut akan dijelaskan sebagai penambahan sal. Begitu juga yang sama untuk penerimaan pembiayaan. Dan ketika di jurnal untuk belanja, LRA akan didebit belanja dari kredit perubahan sal. Artinya ada pengurangan sal ketika belanja dilakukan. Begitu juga untuk pengeluaran pembiayaan. Contoh, ya. Contoh saat menerima pendapatan, misalkan diterima pendapatan ya tunai 20. Nah, kita mengerjakannya secara bersamaan jurnal umum LO dan LRA. Jurnal umum LO, ingat akunnya adalah akun 12389 ya. Nah, kas ini kan aset. Ya, jadi ada debit kas, menerima kas. Kreditnya adalah pendapatan LO. Ya, karena isinya 12389. Jadi karena ada pendapatan, maka di jurnal umum LO adalah pendapatan LO di kredit ya. Nah, di jurnal umum LO ini setiap ada transaksi pasti di jurnal umum LO. Ya, tapi untuk jurnal umum LRA tidak semua transaksi dicatat. Nanti akan ada muncul yang namanya tidak ada pencatatan atau no entry ya. Nah, kapan dicatat? Kalau ada pendapatan yang sudah diterima tunai atau sudah belanja ya, sudah belanja. Karena sifatnya adalah basis kas ya. Nah, di sini kan sudah ada pendapatan tunai ya diterima. Apa buktinya pendapatan tunai? Sudah ada kas masuk di bendahara penerimaan. Ya, nah, kemudian kalau sudah ada masuk kas di bendahara penerimaan, maka kita jurnal di LRA-nya. Karena pendapatan, dia dikredit, namanya pendapatan LRA, kode 4 ya, pendapatan LRA. Lawannya apa? Perubahan sal ya. Di pendapatan dikredit, lawannya perubahan sal. Jadi kita mengerjakan LO dan LRA secara bersamaan, paralel ya, paralel. Kemudian apabila ada belanja, ya belanja itu kan misalkan belanja ATK, ada belanja ATK 20 ya, 20 apakah boleh 20.000, 20 miliar, 20 triliun terserah ya. Ini ada belanja. Belanja ini berarti sudah ada uang keluar ya. Kalau sudah ada uang keluar yang dibayar dengan uang tunai, berarti sudah ada pengeluaran kas di kas bendahara pengeluaran, maka boleh kita jurnal umum LRA ya. Tapi kalau belum dibayar tunai, tidak ada jurnal umum LRA karena syaratnya tadi adalah pendapatan yang terima tunai atau sudah terjadi belanja ya. Nah, saat ada belanja ATK untuk jurnal umum LO ya, ingat tadi jurnal umum LO isinya 12389 ya. Maka seperti biasa kalau terjadi pengeluaran uang muncul beban ya, beban ATK seperti kita menjual biasa di perusahaan swasta ya, beban ATK. Kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Ini akun LO, 9 beban, ini akun aset ya, kas keluar. Sementara untuk LRA ada belanja ATK kode 5 dan ada perubahan sal. Ya, jadi ini contoh tadi, jangan lupa lawan dari akun LRA itu adalah perubahan sal. Belanja itu sama dengan beban letaknya di debit saldo normalnya. Lawannya untuk akun LRA ini adalah perubahan sal. Jadi itulah penjelasan singkat tentang jurnal umum. Semoga kita memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.